Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang setia mengikuti renungan harian ini, Shalom Aleichem.
Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Grace Alone, semua karena anugerahnya, dengan dasar 1 Korintus pasal 15 ayat 10 yang demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, kita telah merayakan Paskah 5 minggu yang lalu. Apakah kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh membawa transformasi atau perubahan bagi hidup kita? Dalam ayat ini Rasul Paulus menulis kata kasih karunia, charis atau grace sampai 3 kali. Paulus memberi kesaksian, sebenarnya di antara para rasul dirinya lah yang paling kecil dan tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi terjadi perubahan dalam hidupnya sebagaimana ada sekarang. Semuanya itu dapat terjadi karena anugerah atau kasih karunia Allah. Sesungguhnya kasih karunia Allah itu menjadikan hidup kita baru. Dulu Paulus menjadi pembenci dan penganiaya orang Kristen. Tetapi sekarang telah diselamatkan Kristus, mengalami hidup yang baru. Kehidupannya yang baru ini dipersembahkan untuk melayani Kristus. Sehingga kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya tidak sia-sia. Apakah saudara setuju dengan kalimat ini? Kasih karunia Allah itu membuat kita bekerja keras bagi Tuhan. Kasih karunia Allah itu yang ada di dalam diri kita membuat kita semakin gigih dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Paulus mengatakan, "Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua." Hal ini bukan menunjukkan kesombongan, tetapi dia mengatakan, bukan karena aku, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Seperti kesaksian pujian yang dipersembahkan oleh paduan suara Komisi Remaja GKI Kuitang pada ibadah muda Paskah tanggal 9 April 2023 yang lalu, sebuah pujian yang berjudul Grace Alone, semua karena anugerahnya. Lagu ini menjadi berkat bagi banyak orang. Pertama-tama menyadarkan kita bahwa ada anugerah Tuhan atau kasih karunia-Nya disediakan kepada kita. Kedua, kita bersyukur para remaja GKI Kuitang dengan penuh semangat mempersembahkan pujian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketiga, lagu ini juga mengajarkan bahwa setiap keberhasilan yang kita raih bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerahnya. Setiap langkah hidup kita dan kesempatan melayani Tuhan sebenarnya hanyalah karena anugerahnya. Jadi, kepada para remaja dan pemuda, juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena Kristus yang telah bangkit dan memberi kasih karunia, seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk meninggikan diri dalam pelayanan. Tetapi juga sebaliknya, tidak ada alasan bagi kita merasa berat dalam pelayanan, merasa sendirian, merasa diabaikan, sehingga kita dapat kehilangan semangat dan pengharapan. Tuhan Yesus, Sang Batu Penjuru, sudah merencanakan yang baik
untuk hidup dan masa depan Anda. Yakinlah, setiap detik yang kita lalui dalam hidup kita adalah anugerah Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Bersediakah saudara menjadikan kasih karunia Tuhan itu tidak sia-sia dalam hidup saudara? Jika ya, tunjukkanlah kasih karunia itu dengan ketaatan dan semangat melayani Tuhan sesuai talenta masing-masing. Amin, saudara. Puji Tuhan. Lakukanlah saja, itu sudah cukup. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami bersyukur karena oleh kasih karunia-Mu, kami semua terus-menerus diperbaharui, dan kami boleh melayani Tuhan melalui segala talenta yang Tuhan berikan. Secara khusus kami berdoa bagi Komisi Remaja GKI Kuitang. Mampukanlah mereka melayani Tuhan sejak masa muda dengan kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati para remaja dan pemuda dan saudara semua. Amin.